Ternyata perusahaan kosmetik yang direkomendasikan mentorku adalah Grup OU. Aku adalah Kepala Departemen Keamanan Grup OU, Zhang Yilong. Ini adalah Wakil Presiden grup kami, Ouyang. Ayo foto bareng. Meskipun sekarang aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku bisa menyimpan kenangan. Nanti kalau aku tahu siapa kamu, aku akan bilang ke orang lain, dulu aku pernah naik pesawat yang sama denganmu. Cepetan, cepetan! Ya ampun. Sialan. Grup OU itu besar banget. Bahkan kalau aku kerja di grup OU, aku pasti cuma di lab setiap hari. Aku pasti nggak bakal ketemu si Ouyang itu. Lagi pula, dia pasti sudah lupa sama kejadian ini. Dia pasti nggak ingat. Wawancara. Ijazah. Aku bantu ya. Sialan-sialan. Tolong tanda tangan dong. Makasih. Banyak banget. Aku nggak sengaja lihat rahasiamu. Aku cuma mau memastikan siapa kamu, kan? Kamu pasti memaafkanku, kan? Hari-hari Chenze di Prancis sangat berat. Aku sangat merindukanmu. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, aku memikirkanmu. Aku ingin langsung memelukmu sekarang juga. Kembali ke sisimu. Gimana nih? Ahe. Zeze, gimana nih? Aku hampir gila. Gimana? Gimana nih? Ini terlalu heboh. Aku mencintaimu. Betapa jelas dan kuatnya keyakinan ini. Aku mencintaimu, betapa hangat dan beraninya kekuatan ini. Aku nggak peduli betapa sedih atau paniknya cinta ini, nggak peduli apa kata orang. Cinta adalah kekuatan yang membawaku ke sisimu. Wah, hebat banget, nyontek lirik lagu. Dipukulinya parah banget, belum pernah lihat orang dipukuli sebegitu parahnya. Kasihan banget. Jarak 11.739,17 km. Gak bisa memisahkan kerinduanku padamu. 3 tahun gak di sisimu.
nggak bisa mengurangi 20 tahun kebersamaan kita, Xiao She. Aku akan segera kembali menikah denganmu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukulin dia. Oh, yang kamu benar-benar bodoh. Bagaimana aku? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu di dunia ini? Sangat tidak masuk akal. Kasihan atau tidak? Jangan lihat, jangan lihat. Para master di lingkaran pertemanan. Teman, hari ini di pesawat, aku salah mengambil koper seorang wanita. Wanita ini bernama Lin Meiya. Baru kembali dari belajar di Paris. Akan menikah dengan pacarnya selama 20 tahun, Chen Ze. Menikah. Tentang usia dia mulai pacaran. Aku juga sangat penasaran, dilampirkan 3 foto. Siapa yang menemukan wanita ini pasti akan diberi hadiah besar. Orang berbakat. Kamu lihat baju yang aku pakai kemarin? Aku sudah mencucinya. Xiaoya sudah kembali. Bibi yang paman. Ayah, sebelum kamu mencuci bajuku, kamu cek kantongnya. Ada kartu nama di kantongku. Kamu lihat tidak? Kartu nama apa? Tidak lihat. Ada APA? Tidak ada, cuma aku di pesawat. Salah mengambil koper seseorang bernama Uyang. Bodyguard-nya memberiku kartu nama. Sekarang aku harus menemukan orangnya. Baru bisa tukar kopernya. Koper salah ambil. Ya kan? Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Kenapa bodyguard-nya kasih kamu kartu nama? Cuma salah paham. Sudah ayah, jangan urus, aku bisa selesaikan sendiri. Koper hilang. Bukan hilang, salah ambil. Kurwang. Coba cicipi yang baru diaduk. Asam. Ayo, makan punyaku, makan punyaku. Aku akan buatkan lagi untukmu. Cepat ambil piring di luar. Aku ke lantai 2. Oke, tahu, Bibi Mei. Xiao Liu, nanti semua piring yang sudah dicuci. Semua dimasukkan ke dalam mesin sterilisasi. Ingat ya. Di sini serahkan padamu, aku keluar. Oak. Selamat datang. Silicon jalan pelan-pelan. Selamat datang kembali. Lidong, aku duluan ya. Oke, Paman Liang, selamat makan. Hati-hati di jalan.
Halo, siapa ini? Siapa lagi kalau bukan aku? Kemana saja kamu? Kok kamu bisa balik? Telepon dari Paris sampai ke sini. Kompetisi sebentar lagi dimulai, malah hilang. HP juga mati, ada apa sih? Jangan tanya. Setengah tahun ini ikut kompetisi keliling, nggak kontak sama kakek. Bikin kakek kesal. Mengirim orang ke Paris buat nangkep aku balik. Mau gimana lagi? Sekuat apapun aku nggak bisa lawan banyak orang. Dikejar-kejar seharian di Paris. Kayak permen karet, susah lepasnya. Jadi kamu tadi main film aksi di jalanan Paris ya? Kayak film keluar dari kepungan gitu? Akhirnya kamu juga kena. Kok ribut banget di sana? APA, nggak dengar. Kok ribut banget di sana? Jangan lupa hari ini Senin, aku di toko lama keluarga Lee. Hari ini Senin ya? Kamu juga lucu ya? Satu-satunya pewaris aset miliaran. Setiap Senin harus ke toko lama, disuruh-suruh kayak pembantu. Nggak ada pilihan lain. Jangan lupa, kakek dulu mulai dari toko kecil ini. Tanpa toko lama ini, nggak mungkin ada grup Lee seperti sekarang ini. Ini aturan yang dibuat kakek. Toko lama harus dilanjutkan, jadi entah kamu anak sulung keluarga Lee atau pewaris seluruh grup, nggak ada pengecualian. Setiap Senin harus ke toko, cuci piring, jadi pelayan. Tujuannya supaya nggak lupa asal-usul dan bersyukur, ngerti? Nggak seberuntung kamu, ya. Perusahaan kakekmu. Berapa kali sih kamu ke sana? Jangan bahas perusahaan, bikin kesal. Siapa cewek ini? Mantan Pakar. Dari mana? Losi. Xiao Liu, putar balik, pulang. Oja, Gimana hasil klub selama aku nggak ada? Ya gimana lagi, hancur semua. Apa aku bilang? Tanpa aku memang nggak bisa. Ah, udah deh, jangan sombong di depanku. Anda setiap kali pergi pasti carry masalah ya? Tapi kali ini, saya malah senang, Anda tidak jadi bertanding. Tahu kenapa? Supaya Anda tidak pulang dengan muka babak belur. Lalu sembunyi di rumah saya untuk sembuh, dan saya harus bikin alasan buat Anda. Kalau tidak, orang tua Anda selalu pikir Anda keluar pacaran. Saya tidak mengerti, kenapa Anda begitu keras kepala? Olahraga bela diri ini, bukan hal yang memalukan. Kenapa Anda tidak bisa memberitahu keluarga Anda? Anda ngomongin saya, bagaimana dengan Anda dan kakak saya? Jelas-jelas dua-duanya tidak saling suka. Tapi karena perintah orang tua, pura-pura bersama. Hal itu bisa diungkapkan saja. Tidak capek apa? Saya bicara A, Anda malah bicara B, selalu ngomongin hal yang tidak enak, ya? Saya bilang di telepon, jangan bahas soal kakak saya. Bahas itu bikin saya kesal. Sudah, saya sedek. Anda sudah makan? Kalau belum makan, datang ke sini. Saya sibuk seharian. Oke. Setelah saya selesai olahraga, saya ke sana. Tunggu saya. Baik, saya tunggu. Uyang. Di mana koper yang salah Anda ambil? Di kamar saya. Saya menghapus kotak Anda dari lingkaran teman kemarin. Bagaimana Anda bisa membantu saya mencari? Chen Zhe adalah manajer departemen penjualan perusahaan kita. Saya ke kamar Anda dan bawa koper itu.
Kebetulan sekali, ya? Bagaimana, Manajer Yuan? Ada waktu luang? Datang ke departemen penjualan kita untuk inspeksi kerja? Inspeksi kerja tidak berani. Hanya ingin tanya, akhir-akhir ini, apakah hati Anda sedang berbunga-bunga? Diam-diam tidak memberitahu kami, apakah ingin suatu hari memberi kami kejutan? Apa yang Anda bicarakan? Bercanda ya? Bukannya Anda selalu bilang tidak punya pacar? Ternyata hampir 20 tahun berpacaran, dia terbang jauh-jauh. Kembali untuk menikah dengan Anda. Jujur saja, saya sangat iri. Apa yang Anda bicarakan ini? Pura-pura lagi, pura-pura lebih mirip. Benar-benar tidak tahu. Saya beritahu Anda. Pacar Anda, di pesawat yang kembali. Salah ambil koper dengan bos kecil kita, OU. Kemarin malam. OU yang mengirim lingkaran teman. Seorang teman saya, screenshot dan kirim ke saya. Anda lihat. Ini kan Anda? Bagaimana? Naik mobil ini saja. Bukan? Kamu mau ngapain lagi? Aku ada urusan, aku harus pergi. Aku mau bawa mobilku sendiri, nggak perlu diantar. Maaf, direktur sudah memerintahkan, mulai hari ini. Kamu harus pergi ke kantor setiap hari, bahkan jika bangun kesiangan. Harus pergi begitu bangun, maaf. Ini semua sesuai perintah direktur. Pergi ke kantor ya? Oke, aku pergi sekarang. Kamu minggir, aku mau bawa mobil sendiri. Nggak boleh, direktur sudah memerintahkan. Aku harus mengantarmu sendiri. Gimana dengan mobilku? Aku harus parkir dulu. Nggak perlu, aku akan atur orang untuk menanganinya. Nyerah. Lepasin aku, baru aku nyerah. Lumayan jago juga ya. Bela diri itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam sehari 2 hari. Kami sudah latihan sejak kecil, setiap gerakan. Sudah menyatu dalam darahmu. Tanpa jurus tapi tetap menang ya? Jadi jurus yang kamu latihan itu, di mataku cuma mainan anak kecil. Jangan lagi berlagak di depanku. Biar aku nggak sampai melukaimu. Apa jurus yang aku latihan? Kamu tahu apa? Tenang saja, mulutku ini rapat. Aku nggak akan cerita ke siapa-siapa tentang kamu latihan free fig. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya datang mencari Wuyang. Saya salah mengambil koper di pesawat. Saya mau menukar koper dengannya.
Maaf, meskipun Anda benar-benar salah mengambil koper, Anda tidak akan menemukannya di sini. Kami kerja di sini setiap hari, setahun sekali ketemu dia. Sudah sangat beruntung. Nggak bisa gitu, ada bahan penting untuk interview saya. Semuanya ada di dalam koper, kalau saya nggak bisa menemukannya. Saya nggak bisa ikut interview, gimana kalau begini? Kasih saya nomor telepon Ouyang. Atau nomor bodyguardnya juga boleh. Bodyguardnya dulu kasih saya nomor. Tapi maaf, saya sudah kehilangannya. Namanya apa ya? Sangat maaf, karena masalah yang Anda ajukan menyangkut privasi. Kami tidak bisa membantu, maaf. Saya benar-benar bukan penipu. Koper ini memang milik Ouyang. Dia kan ikut pertandingan free fight di seluruh dunia. Di dalamnya ada video, saya sudah lihat, memang dia. Sama sekali nggak mungkin salah. Kalau kalian nggak percaya, saya akan. Ngapain? Cepat ikut aku kembali ke kantor. Tidak apa-apa, temanku, pergi. Taemin Ba Soyu. Jangan-jangan pacarnya ya? Ini tidak bisa dipastikan. Ke samping. Kenapa? Kamu menghalangi orang. Apa yang kamu lakukan di resepsionis perusahaan tadi? Video apa yang kamu lihat tentangku? Tentu saja harus memastikan siapa pemilik kotak itu. Di dalamnya ada banyak barang acak-acakan. Aku tidak mengerti apa itu. Harus aku buka dan pelajari dong. Jadi, apa yang sudah kamu pelajari? Yang lain belum aku temukan. Tapi aku benar-benar kasihan melihat wajahmu. Kamu terlihat seperti manusia, tidak jelek. Dipukul kiri kanan, ditendang kiri kanan. Wajahmu sampai bengkak begitu. Aku benar-benar merasa kamu terlalu keras kepala. Kenapa sih? Kamu umur berapa? 23. 20 tahun bersama, mulai pacaran sejak umur 3 tahun. Bisa dibilang cukup cepat dewasa ya. Kamu baca diariku? Lin Meia, benar kan? Aku beritahu, kalau kamu berani membocorkan video pertandinganku. Bocorkan foto-fotomu, diari kamu, dan semua rahasiamu. Aku akan tanpa ampun mempostingnya di internet. Kamu tidak perlu mengeluarkan biaya promosi, pasti langsung trending. Termasuk Chen Zemiu itu, aku heran. Chen Zemiu itu bekerja di perusahaan kita. Manajer departemen penjualan, kenapa kamu tidak langsung mencarinya? Kenapa kamu ke resepsionis? Apa yang kamu katakan tadi? Chen Ze bekerja di perusahaan kalian. Dan dia manajer penjualan. Jangan-jangan kamu tidak tahu di mana pacarmu bekerja. Kamu tidak tahu ya? Bukannya sudah bersama 20 tahun? Ini saja tidak tahu? Urusanmu apa? Serahkan kotaknya, kotak saya, berikan. Aku belum melihat kotakku. Aku harus cek dulu apakah ada yang kurang. Pergi. Sudahlah. Kembali saja. Mau kemana? Nanti ada yang mengantarkan koper itu ke kamu. Kamu bercanda ya? Semua barang berhargaku ada di dalam koper ini. Aku gak tahu apakah kopernya aman di tempatmu atau tidak. Cepat, bawa koper itu. Koper itu sekarang mungkin ada di rumahku. Tapi sekarang aku benar-benar gak bisa memberikannya padamu. Gak apa-apa, aku lihat kamu juga gak terlalu sibuk. Hari ini aku juga ada waktu. Ayo, aku ikut kamu ke rumah untuk mengambilnya. Benar. Kalau begitu, kamu urus dulu dia.
Kalau hari ini kamu bisa bawa aku pergi dari sini, aku akan ikut kamu dari sekarang. Bos Oh hari ini gak bisa pergi kemana-mana. Harus kerja di sini sepanjang hari. Aku dipaksa kerja di sini, aku lebih ingin pergi dari sini daripada kamu. Urusan keluarga kamu gak ada hubungannya denganku, aku juga gak ngerti. Jangan bilang padaku, aku juga gak mau tahu. Telepon keluarga kamu, suruh mereka bawa koper itu ke sini. Aku tunggu di sini. Aku bilang, kamu ini gak ada habisnya ya. Tadi aku sudah telepon, tapi mereka menutup telepon. Sekarang mereka sedang tidak bisa, itu artinya. Sekarang aku gak bisa memberikan koper itu padamu. Kamu ngerti? Begini. Kamu janji, privasiku gak akan kamu bocorkan. Untuk berjaga-jaga. Kita rekam video sebagai bukti, kamu bilang di depan kamera. Kamu ngapain sih? Aku sudah menelepon nomorku. Sekarang kamu punya nomor teleponku. Terus? Pulang saja. Tunggu kabar. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu saling mendukung. Pacarmu Chen Se yang sudah bersama selama 20 tahun. Bekerja di perusahaan kami. Aku bosnya, karena itu kamu harus percaya padaku. Kamu bosnya dia? Terus kenapa? Aku bilang ya, Chen Ze di keluarga kami itu sangat hebat. Jangan berpikir karena kamu bosnya, kamu bisa mengancamku. Kalau tidak senang, kita bisa berhenti. Kita bisa ganti pekerjaan. Kamu ngerti? Aku pulang dulu, tunggu teleponmu. Tunggu saja. Silakan pulang. Sampai jumpa. Siapa cewek yang baru saja keluar tadi? Tidak ada yang salah. Salah ambil koper, datang tukar koper. Masih makan permen lollipop, buang saja. Ayo, ikut saya kino perusahaan. Chen Ze. Hari ini kalau tidak karena teleponmu, mungkin saya sudah tidak bisa bertahan lagi. Pemilik rumah karena saya masak di dalam kamar. Mengusir saya keluar, di luar hujan lebat. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Saya pikir saya akan mati kedinginan di jalanan asing. Tapi tepat saat itu, kamu menelepon saya. Saya tidak memberitahumu situasi saya saat itu. Tapi suaramu memberi saya kekuatan. Seluruh tubuh saya seakan hangat dalam sekejap. Halo. Halo, saya ingin mencari Chen Ze. Anda kan pacar bos kami, Lin Mei ya? Iya, Ikut saya antar Anda masuk. terima kasih. Sedang apa? Di kantor. Xiao Ze. Bagaimana? Kamu belum makan ya? Ini semua makanan kesukaanmu. Kamu datang? Bagaimana kamu tahu saya kerja di sini? Kenapa tegang begitu? Bukan, bagaimana kamu tahu saya kerja di sini? Makan satu, baru saya kasih tahu. Jangan main-main, cepat bilang. Makan satu dong.
Kemarin malam saya belum sempat bilang. Kemarin malam saya baru tahu. Saya sama yang namanya Wuyang. Salah ambil koper di pesawat. Jadi saya datang ke perusahaanmu tukar koper. Dia yang kasih tahu saya kamu kerja di sini. Kamu kapan mulai kerja di sini? Kenapa tidak pernah kamu bilang sama saya? Dan tadi waktu saya masuk, teman-temanmu. Kayaknya semua kenal saya. Apa kamu setiap hari tidak ada kerjaan? Suka pamer foto saya sama mereka? Mereka bilang apa? Kasih tahu saya. Ada yang bilang saya cantik tidak? Mau tahu tidak, kenapa mereka tahu tentang kamu? Karena kemarin Ouyang. Foto kamu, foto saya, dan semua diari yang kamu tulis. Semua foto diambil dan dikirim ke lingkaran teman. Benar tidak? Apa benar tidak? Seluruh perusahaan sekarang menertawakan kita. Keluarkan, biar aku lihat. Sudah dikirim ya, sudah. Kita berdua tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita berdua cepat atau lambat pasti akan menikah, menurutku. Dengan cara seperti ini memberitahu rekan-rekanmu. Perkawinan kita, menurutku sangat bagus. Aku sangat puas. Kemarin malam ayahku bilang, kita harus segera menikah. Setelah menikah langsung pergi ke Prancis, tapi aku menolak. Aku sudah bilang dengan jelas padanya. Aku kali ini pulang, aku tidak akan pergi kemana-mana. Dia malah marah. Xiaoze, bagaimana kalau kita menikah dulu? Jadi mana? Xiaoya, menurutku, kamu sebaiknya kembali ke Eropa dulu. Kok kamu bilang hal yang sama seperti ayahku? Aku ulangi sekali lagi, kali ini aku pulang. Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Kalian jangan bilang hal seperti ini lagi ke aku. Jangan lupa, nanti temani aku ke lapangan tembak utara. Makan satu lagi. Makan satu lagi. Ya kecil. Kalau kamu tidak ada urusan, kamu bisa pulang dulu. Sebentar lagi aku ada rapat. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, aku pulang dulu. Kamu malam ini pulang makan? Rapatnya akan lama, kalian makan dulu saja. Aku benar-benar harus pergi. Peluk. Banyak orang yang melihat. Siapa yang tidak pacaran? Cepatlah. Kalau tidak peluk aku tidak pergi. Cepat. Baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah. Sudah. Zeze. Makanan yang aku beli untukmu, jangan lupa dimakan. Baiklah, pergi saja. Aku benar-benar pulang. Sudah. Baiklah, pergi saja. Benar, aku lupa, ini ada sekantong makanan. Aku beli untuk rekan kerjamu, aku akan membagikannya. Bukan aku Maya. Tidak usah, aku akan memberikannya kepada mereka. Sudah, kamu sibuk saja dengan pekerjaanmu, aku pergi ya. Maya. Halo, aku Lin Maya. Hari ini aku bawa sedikit makanan untuk kalian. Terima kasih atas perhatian kalian kepada Xiaoje. Aku dengar dia bilang kalian sering lembur. Terima kasih. Jangan sungkan, maaf ya, aku harus menerima telepon dulu. Halo, ayah. Belum kembali. Baik, aku tahu. Tidak usah dibicarakan lagi. Sudah sampai ke sini kan? Jangan sungkan, masih ada sedikit, kalau ada yang lapar. Ambil sendiri ya, keluarga kami punya warung makan. Kepiting kecil yang dimasak ayahku, aku bilang, enak banget. Kapan-kapan kalau kalian pulang cepat. Pastikan Xiaoje, ajak kalian ke warung makan kami, kalau tidak bisa. Aku akan bungkus dan antar ke sini juga bisa. Aku pergi dulu, tidak mengganggu pekerjaan kalian. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Xiaoze. Sampai jumpa.
Tapi saat itu, kamu meneleponku. Aku tidak memberitahumu tentang situasiku saat itu. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku seketika terasa hangat. Chenje, apakah kamu punya sesuatu yang perlu dijelaskan padaku? Menurutku, hal ini tidak perlu dijelaskan padamu. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, Lin Meiya adalah mantan pacarku. Tapi kami sudah putus. Kami berdua tumbuh bersama di panti asuhan. Ayah angkatnya sangat baik padaku. Jadi kami berdua akhirnya bersama. Tapi kemudian kami semakin tua. Dia pergi ke Eropa. Hubungan kami pun semakin renggang. Kami putus 2 tahun yang lalu, itu fakta. Aku tahu, dia masih memiliki perasaan padaku. Aku tidak tahu kenapa, tapi itu hanya keinginan sepihak darinya. Kamu tidak mengerti siapa yang aku sukai sekarang? Apa ini? Buka saja dan kamu akan tahu. Apapun yang kamu lihat di dalamnya. Aku sudah putus dengannya 2 tahun yang lalu. Chenje, aku memberimu waktu. Baca buku harian ini dengan seksama. Lalu pertimbangkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meiya ini bukan orang yang hanya melihat seberapa banyak dia memberi. Yang dia catat setiap hari adalah kebaikan orang lain padanya. Kamu tidak akan bilang padaku, dia adalah penderita delusi bahwa dia dimanja, kan? Atau kamu ingin bilang padaku, perbedaan waktu di sini dan di sana berubah dari 6 jam menjadi 2 tahun. Aku akui aku masih sedikit peduli padanya. Tapi kepedulian ini lebih seperti rasa tidak tega, seperti rasa simpati. Kami berdua tumbuh bersama, saling bergantung. Perasaan ini seperti keluarga, seperti ikatan kekeluargaan. Aku hanya tidak tega. Bersikap tegas pada keluarga. Aku awalnya berpikir, dia akan bertemu pria lain di Eropa, dan akan tinggal di sana untuk bekerja. Pokoknya, hal ini salah penanganannya dariku. Aku akan menyelesaikannya. Baik. Buku harian ini kuberikan padamu. Kopernya ada di mobilku. Kedua barang ini, kamu yang mengembalikannya padanya. Aku memberimu waktu. Aku percaya kamu bisa menangani ini dengan baik. Benar, kan?
Bibi Feng, Sedang sibuk, Ani bikin Maya Castle? kamu bawakan aku bawang bombay, kentang, mentimun, tomat, dan lobak, terong, kembang kol, sayuran hijau, masing-masing 5 kilo, baiklah. Bukankah kamu pergi ke Prancis? Liburan sudah selesai? Ya, Bagus sekali, kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. tidak. Ayahmu pasti sangat senang kamu pulang. Kamu harus menemani dia dengan baik. Aku tahu. Mobil kecil kalian di mana? Aku parkir di tempat biasa di belakang. Baik, nanti aku suruh Paman Feng mengantarkannya untukmu. Baiklah. Bibi Feng, total berapa? Sudah jubah jadi pembayaran bulanan dengan ayahmu. Aku punya catatan kecil di sini, nanti aku hitung dengan ayahmu. Jangan khawatir. Baiklah, kamu sibuk dulu, aku lihat yang lain. Kamu sibuk dulu ya, Hei Chai. Paman Udang. Lihat siapa yang pulang Ani. Nea, kamu baru saja pulang dari Prancis. Langsung membantu ayahmu bekerja. Ya. Anak yang baik. Paman Udang, bisnis akhir-akhir ini bagaimana? Masih ramai, kan? Baik-baik saja, semua berkat ayahmu. Baguslah, hari ini seperti biasa ya. Menjadi. Udang kecil 4 kotak, kerang 4 kotak, udang besar 1 kotak, ya? Benar. Hari ini udang mantis sangat segar, nanti aku kasih kamu 2 kilo. Pulang dan rawat ayahmu dengan baik. Terima kasih Paman Udang, aku tidak akan sungkan. Baiklah, nanti aku antar ke sana. Baiklah, aku tunggu di depan. Baiklah. Sampai ketemu nanti. Aku memberimu waktu, kamu baca buku harian ini dengan serius. Pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Linnea ini, bukan orang yang hanya mementingkan berapa banyak yang jabarakan. Setiap hari dia mengkatak kebaikan orang lain padanya. Maaf mengganggu, pas kita hari ini. Di rapat tadi, laporan itu, bisakah Anda mengirimkannya padaku? Laporan APA, laporan kinerja penjualan perusahaan kita tahun lalu. Laporan kinerja penjualan itu. Kamu Chensei ya? Kamu baru, aku tidak akan mempermasalahkan itu. Laporan-laporan itu adalah hasil jerih payahku. Bos bilang harus dikirim padamu, jadi aku harus mengirimnya padamu. Bukan, kamu terlalu naif. Kalau mau, hitung ulang sendiri, mengerti? Tidak ada banyak keberuntungan yang bisa dinikmati begitu saja. Aku bilang, orang-orang baru ini, mereka pikir, bisa dapat rezeki jatuh dari langit ya? Tidak perlu usaha bisa dapat hasil. Tidak ada banyak keberuntungan seperti itu. Kebiasaan kalian yang suka menindas orang baru. Sejak kapan mulai marah? Kalian adalah tim di departemen penjualan. Bekerja dalam satu tim, harus ada pembagian tugas dan kerjasama. Sebagai karyawan senior, kamu tidak membantu karyawan baru. Malah di sini menunjukkan sikap senior hanya untuk kepuasan sesaat. Memperlambat kemajuan seluruh tim. Aku ingin bertanya padamu, siapa yang akan bertanggung jawab atas ini? Seluruh perusahaan. Aku tidak akan membiarkan seluruh perusahaan mengalami masalah seperti ini lagi di masa depan. Jika ada masalah, kamu bisa datang padaku, mengerti? Bos OU, aku mengerti. Aku akan segera mengirim. Ayah, Ibu, aku sudah mendapatkan pekerjaan. Tenang saja. Aku akan berusaha keras. Tidak lama lagi. Aku akan naik ke atas. Dan menginjak mereka semua. Baiklah, ayo pergi. Tahan dia. Ke arah sana. Bagus sekali. Halangijia, oper, pelanggaran. Enak tidak? Enak. Ayahku memasaknya selama 2 jam. Dia memang pilih kasih, dia bilang aku harus memberitahumu. Paha babi yang dia masak dengan hati, kamu harus menghabiskannya dengan hati juga. Tenang, pasti habis semua. Kamu tinggal setengah tahun lagi ujian nasional, kamu harus semangat. Harus dapat nilai bagus, dengar nggak? Aku pasti ujian dengan baik tahu, kalau enggak, gimana mau balas budi ke kamu? Sama 2 jam ini, paha babi dari paman aku. Enak banget sih.
Kacang merah tumbuh di selatan, di musim semi bertunas beberapa cabang, semoga kau banyak memetik. Benda ini paling rindu. Sini, pasangin ke aku. Bisa nggak kamu jongkok? Cepat jongkok. Oke, aku jongkok. Jongkok. Kamu suka nggak? Saka. Also you datang yang mulia. Warung kecil ini jadi bersinar terang. Bos Lee sendiri yang masak. Salut deh. Ya go back it. Kamu nggak bilang ke aku, kamu diculik bapakmu ke dalam perusahaan. Jadi nggak bisa keluar? Bilang nih, aku tadi nemenin bapak. Keliling perusahaan sepanjang sore. Berperilaku sangat manis dan paham keadaan. Baru dia setuju lepasin aku, kasih kebebasan. Tapi tahu nggak, aku nggak temenin kamu cuci piring di sini. Cuci piring emang kenapa? Rakyat pekerja paling mulia. Bilang nih, kamu harus sering-sering mampir ke tempat aku. Harus nyambung sama orang sekitar, nyambung sama kehidupan, ngerti? Duduk di luar. Hari ini kamu sibuk tapi sempat-sempatin mampir. Mau makan apa? Ada apa sajalah, hari ini nggak pilih-pilih. Gaya lo banget, jangan makan gratis harus bayar tau. Wajib bayar. Tunggu ya. Pak, aku pulang. Kakak kentang emang kentang kuat, gimana menurutmu? Selamat datang. Masakan spesial toko tua keluarga Lee, paha babi kecap merah. Coba. Lihat apa? Dengar aku sebut nama masakannya? Apa maksudnya? Mau coba rasa di sebelah? Udah deh, tempat mereka lebih kotor berantakan daripada tempat kalian. Seumur hidup aku nggak mau makan di tempat kayak gitu. Pelong Niho Yang. Jangan meremehkan orang, tempat mereka nggak kotor berantakan. Tapi rasanya, di jalan tua ini nomor 1. Paman Lin yang masak. Sudah belasan tahun di jalan ini, skill nomor 1, orangnya baik banget. Sama aku teman akrab beda generasi. Yang pakai kaos kuning, anak perempuannya. Baru pulang dari kuliah luar negeri, sekarang bantu dia, tapi dia anak yatim, diangkat sama Paman Lin. Mereka berdua, ayah dan anak, telah menjalankan toko ini di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. Sudah melewati banyak rintangan, tidak mudah. Apakah kamu merasa? Gadis ini terlihat sangat polos. Sangat cantik. Kakak, selera macam apa kamu? Selera apa? Bukankah kamu tadi juga menatap ke sana? Sudah lama melihatnya? Aku bilang ya, kamu tidak boleh mengincar gadis itu. Siapapun boleh, tapi dia tidak boleh. Aku bisa menemani kamu memesan kepiting kecil. Kakak, kamu pikir seleraku sama dengan kamu? Membuka restoran ini di jalan tua ini. Terjebak dalam selera abad lalu. Paman Shu, Bibi Shu. Ayo Paman Shu, aku yang akan membantu, pelan-pelan. Tidak apa-apa,
Tidak apa-apa, pelan-pelan Bibi Shu. Baiklah. Dunia ini berubah dengan cepat. Beberapa rasa lama, toko lama, bagi orang-orang, akan terasa sangat berharga. Misalnya saja, jika kamu sering makan di sebuah toko sejak kecil, sudah terbiasa. Tiba-tiba suatu hari kamu menemukan toko itu hilang. Dibongkar, tidak bisa ditemukan. Kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seperti ditinggalkan oleh teman baik selama bertahun-tahun. Tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Jadi, toko lama harus ada, rasa lama perlu diwariskan. Duduk di toko lama, menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan oleh zaman ini. Jadi, mereka yang datang ke toko lama keluarga Lee, semua adalah tetangga lama, kenalan lama. Sangat iri denganmu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama mungkin adalah masakan yang dibuat oleh koki keluarga kami. Pelayan, pelayan, bawakan bawang putih, bake, ketong. Bawang putih Anda. Aku tidak mau yang sudah dikupas, aku mau bawang putih utuh. Baik. Kakak Kentang, hari ini aku lupa membeli bawang putih utuh. Xiao ya, pergilah ke Paman Li kecil untuk meminjam 2 siung. Baiklah. Tunggu sebentar. Baik, aku yang akan melakukannya. Maaf, segera kembali. Paman Li kecil. Bisa pinjam 2 siung bawang putih? Yang masih utuh belum dikupas itu. Lihat saja betapa ramainya bisnis kalian, bawang putihnya habis. Tunggu sebentar, Paman akan ambilkan untukmu. Oke. Apa? Benar-benar kamu ya? Aku juga ingin bertanya padamu. Jangan-jangan kamu mengikutiku kemari? Aku mengikutimu? Aku sudah lama di jalan ini. Kamu lihat tidak, toko kami itu, aku mengikutimu? Maaf, kalian berdua kenal ya? Tidak kenal. Meiya. Bawang putih yang kamu minta. Astaga, Paman Li, ini terlalu banyak. Aku cuma butuh 2 siung saja. Sudah, taruh semuanya di dalam, jangan sungkan dengan aku. Beberapa siung bawang putih tidak ada harganya, aku dan ayahmu teman baik. Kamu sudah memanggilku Paman Li. Kenapa masih sungkan dengan Paman? Aku memanggilmu Paman Li karena ayahku. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pamanku. Mana ada paman semuda kamu? Terima kasih. Sama-sama. Ada apa ini? Aku dan orang aneh ini. Di pesawat pulang dari luar negeri, kami salah mengambil koper. Dia datang ke kantorku memintanya, aku heran. Kenapa di mana-mana ketemu dia? Kalian berdua punya jodoh ya? Jodoh? Aku bilang tadi kamu lama melihat ke sana. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jodoh apa? Kamu tidak lihat aku posting di media sosial? Paman Li, Meiya ada apa? sebagai ucapan terima kasih atas pinjaman bawang putihnya, semangkuk udang kecil tidak seberapa. Makan saja, kalau kurang bilang, aku akan minta ayahku memasak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya kamu bilang makan saja? Aku bilang Paman Li makan saja. Aku bilang kamu makan saja. Kamu kasih Paman Li, aku teman Paman Li. Paman Li pasti akan kasih Paman O. Benar kan, Paman Li? Pengawalmu mana? Bukannya kamu selalu ada pengawal? Tidak bisa pulang. Aku lihat kamu ini suka ikut campur. Pengawalku ikut atau tidak, urusanmu apa? Tentu saja bukan urusanku, tapi koperku adalah urusanku.
Karena bodyguardmu juga tidak ikut denganmu. Aku akan ikut ke rumahmu untuk mengambil koper itu. Bukankah sudah kubilang? Tunggu sampai aku dapat koper itu. Aku akan telepon kamu. Kenapa kamu buru-buru? Berhenti. Setelah kamu dapat koper itu, kamu telepon aku. Koperku tidak ada di tanganmu. Lalu koperku di mana? Aku beritahu kamu, Ouyang. Semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan isinya sangat-sangat penting bagiku. Kalau kamu berani menghilangkan koperku, aku akan. Kamu mau apa? Mau pukul aku? Ayo, ayo. Pukul, pukul, pukul di sini. Mungkin kamu belum tahu. Beberapa video di kopermu, aku sudah buat backup. Kamu tidak ingin semua orang di dunia melihat beberapa orang yang dipukul sampai menangis minta tolong, kan? Siapa yang menangis minta tolong? Aku beritahu kamu, kalau kamu berani mengupload video itu, kamu jangan harap bisa dapat kopermu lagi seumur hidup. Dua orang, cuaca panas, tenang-tenang. Kalian berdua adalah temanku, begini. Kasih muka sama Om Lee. Biarkan Ouyang makan udang kecilnya dulu. Setelah itu kita bicara baik-baik, oke? Karena kamu adalah teman Om Lee. Aku akan kasih muka sama Om Lee. Tapi tolong Om Lee jadi saksi. Kuyang harus segera mengembalikan koper Lin Mei. Kalau tidak, aku akan upload video itu. Oh, Om Lee jadi saksi. Kata-katanya sangat berharga, Ouyang. Dengan cepat-cepat, kembalikan koper Lin Mei padanya, oke? Mei. Sebelum Ouyang mengembalikan kopermu padamu, tolong simpan baik-baik video ini, jangan disebar. Kasih muka sama Om Lee, oke? Oke, aku percaya kamu, Om Lee. Tunggu teleponmu. Terima kasih untuk udang kecilnya. Makan saja, makan saja. Kalau kurang ayahku akan goreng lagi. Aku tidak bisa makan makanan aneh ini. Masalahnya, videomu, dia benar-benar melihatnya. Bakso baru digoreng, jangan sampai dingin, makan selagi panas.